Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldirat Immanuel Gayatenggerunga dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan materi kewirausahaan dan UKM. Yang pertama di sini adalah latar belakang, kedua pengertian kewirausahaan, ketiga konsep kewirausahaan, 4. Fungsi UKM, kelima kriteria UKM, keenam sifat UKM. Latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah hal yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi sosial, baik dalam kemiskinan, tingginya jumlah pengangguran, rendahnya daya beli, sulitnya menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, apakah kita membutuhkan kewirausahaan? Tentu kita sangat membutuhkan kewirausahaan, baik dari poin pertama, pertumbuhan ekonomi, pengembangan bisnis untuk meningkatkan daya beli dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Dari kedua poin tersebut, kita bisa memberikan beberapa hal, yaitu untuk mendayagunakan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, teknologi, informasi, dan berbagai sumber daya manusia dalam memproduksi tugas-tugas yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang. Yang ketiga, untuk memilih pendekatan yang terbaik dalam mendayagunakan semua faktor produksi agar meminimalkan pemborosan di dalam berbagai kegiatan kewirausahaan. Yang terakhir, untuk kemanfaatan generasi mendatang. 2. Pengertian kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan menggunakan waktu dan usaha, diikuti dengan penggunaan uang, risiko, fisik, sehingga menghasilkan balas jasa berupa uang, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Dari pengertian tersebut, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, pengorganisasian, menanggung risiko, berorientasi, hasil, peluang, kepuasan pribadi, dan kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa dan perilaku kewirausahaan tidak hanya ditempai dalam konteks bisnis, tapi juga semua organisasi dan profesi baik yang bersifat mencari laba maupun nirlaba. Kewirausahaan dibagi dua, yaitu tradisional dan modern. Untuk yang pertama, saya akan membahas peluang dan modern. Peluang, kewirausahaan biasanya melihat dari peluang, yaitu ketika ada bisnis yang lancar, kedua masukan dari sekitar, tiga yaitu dari tren ataupun aset yang dimiliki dan dikuasai. Sedangkan yang modern adalah timbul dari permasalahan yang dialami, ditemukan, atau dilihat. Dari situ, ia akan menemukan solusinya dan akan menjalankan bisnis. Yang kedua, kompleks versus sederhana. Kewirausahaan yang tradisional akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, ia akan semakin memiliki banyak komoditas-komoditas, kebanyakan pelayanan, kebanyakan servis, dan lain sebagainya berikutnya. Namun berbalik dengan yang modern, yaitu ia akan fokus untuk mencari solusi, memberikan jawaban untuk konsumen terhadap suatu permasalahan. Termurah versus terbaik. Di sini termurah dalam artian kewirausahaan tradisional akan memilih untuk memotong penghematan biaya terhadap para karyawan, sehingga akan menghasilkan kinerja yang banyak namun hasilnya sedikit. Berbalik dengan modern, yaitu terbaik, sehingga ia mencari partner yang terbaik, bahkan
berani memberikan lebih untuk partner tersebut sehingga usaha ini akan berhasil dengan baik. Keempat, pengulangan versus naik kelas. Wirawan tradisional akan berusaha mengulangi keberhasilan sebelumnya. Misalnya, ia membuka produk A dengan seharga 100M. Dan ketika ia berhasil, ia akan membuat produk yang B dengan budget yang sama, yaitu 100M. Namun berbeda dengan modern, yaitu naik kelas. Sehingga ketika produk pertama ia memberikan 100M, namun ketika produk kedua ia akan meningkatkan jumlah omset tersebut sehingga perbedaan hasil akan terasa di akhir dan juga setiap usaha memiliki budget yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kelima atau yang terakhir, stagnan versus moving target. Wirawan tradisional selalu terpatok dengan kesuksesan yang pertama. Mungkin ia akan berpikir, halah, udah berhasil kok. Sehingga ia akan begitu-begitu aja, berbeda dengan yang moving target yang modern. Ia akan berpikir selalu, apa sih inovasi yang untuk meningkatkan konsumen, meningkatkan penjualan tersebut. Yang ketiga, konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan yang pertama sini adalah kesiapan tenaga kerja, yaitu untuk menghadapi tantangan mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, dan sukses di pekerjaannya. Sebagai contoh, literasi, berhitung, digital, melek huruf, presentasi diri, manajemen waktu, etika, dan norma sosial. Yang kedua, keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah maksud kemampuan dan pengetahuan untuk mengerjakan pekerjaan spesifik dan tidak semua orang bisa mengerjakan. Misalnya program komputer, manajemen proyek, manajemen keuangan, mekanik mesin, peneliti, dan lain sebagainya. Ketiga, keterampilan non-teknis. Keterampilan non-teknis di sini sebagai keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, kemampuan lainnya untuk menghubungkan interpersonal dan interaksi kepada orang lain. Dan terakhir, kewirausahaan. Kemampuan dan karakter mendukung kesuksesan menciptakan pembangunan lapangan kerja atau membangun ide-ide baru. Di sini kewirausahaan dimaksud adalah mencari ide yang baru, mencari inovasi dan berkreasi baik dalam pekerjaan ataupun sebagai kewirausahaan. Fungsi UMKM. Setelah kita mengerti tentang kewirausahaan, mari kita akan membahas tentang UKM. UKM di sini adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh masyarakat, baik dari skala kecil, menengah, ataupun mikro sekalipun. Fungsi UMKM yang pertama adalah memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat. Dalam hal ini, karena dekatnya dengan masyarakat dan juga diciptakan oleh masyarakat, setiap usaha bisa menjamin kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, baik kebutuhan pokok, baku, ataupun yang lainnya. Dan juga karena sistem ini sangat ramah dengan kebutuhan masyarakat, karena ia mengenal masyarakat itu sendiri dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Dengan berkembangnya UMKM di Indonesia, usaha ini mampu juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih sejahtera dan merata karena timbul dari sela-sela masyarakat. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan yang baru. Usaha-usaha yang berjalan masyarakat, meskipun dalam skala mikro, kecil, ataupun menengah, juga menyerap banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan dan juga mampu membuka peluang serta lapangan pekerjaan yang baru bagi pekerja. Yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Devisa merupakan pendapatan negara dan salah satu faktor signifikan yang adalah sistem perekonomian sebuah negara, tak terkecuali di Indonesia.
Oleh karena itu, UKM yang ada ini pasti akan meningkatkan devisa negara, baik pendapatan ataupun secara kecil ataupun besar, sehingga devisa negara akan tetap berjalan dan bertambah besar. Kelima, kriteria UMKM. Kriteria UMKM di sini dibagi menjadi 3, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Berikut: SDM kurang dari 4 orang, aset sampai 50 juta, omset per tahun 300 juta. Yang kecil antara 5 sampai 19 orang, asetnya 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan omset per tahunnya adalah 300 juta hingga 2, miliar. Sedangkan yang menengah, SDM di antara 20 sampai 90 orang, aset sampai 500 juta hingga 10 miliar, omset per tahun sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar. Sifat UMKM. Rasa, kelima tingkat pendidikan, keenam akses perbankan, ketujuh surat izin usaha. Yang pertama di sini jenis komoditas yang tidak tetap, dimaksud misalnya perubahan komoditas atau perubahan UMKM tersebut bisa berganti-ganti. Misal yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, dan dapat berganti-ganti selanjutnya. Yang kedua, tempat usaha yang berbeda. Oleh karena belum ada namanya pendapatan ataupun yang lainnya, UMKM tersebut bisa menerapkan sistem kontrak, misalnya pada 6 bulan pertama berada di tempat pemilik, namun pada 6 bulan berikutnya sudah mengontrak sebuah lokasi untuk produksi atau sebagainya. Yang ketiga, belum menerapkan administrasi. Mungkin beberapa sudah ada, misalnya mengakseskan dengan akun bank ataupun OJK, namun kebanyakan belum menerapkan administrasi tersebut. Keempat, SDM yang belum terasa. Biasanya pekerja yang ada di UMKM tersebut belum memiliki kemampuan yang baik ataupun belum kemampuan apa-apa, misalnya harus diajar lebih dahulu ataupun sebagai berikutnya. Yang kelima, tingkat pendidikan. Biasanya pekerja UMKM juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, baik dari SD, SMP ataupun SMA. Namun hal tersebut tidak memungkinkan kemampuan mereka. Jadi mungkin mereka hanya lulusan tersebut, namun rata-rata sih ya seperti itu, anak SD atau anak SMP. Untuk keenam, aset perbankan. Aset perbankan di sini adalah menerapkan pajak. Kebanyakan UMKM tidak membayar pajak karena juga yang ketujuh belum memiliki surat izin usaha. Oleh karena itu, mungkin mereka merasa bebas karena tidak ada ikatan terhadap pemerintah. Namun, mereka juga membantu pemerintah. Ya, seperti itu. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf atas besar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saat ini saya tutup. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.